Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya Abdullah Ali Wafa dan teman saya Rehan Aditya akan berdiskusi dengan chatbot ChatGPT tentang skema validasi data. Jadi di sini kita akan memberikan sebuah prompt ke ChatGPT untuk menguji pemahaman kami tentang skema validasi data ini. Kita langsung saja. Oke, di sini ChatGPT memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, dalam proses pengembangan model machine learning, pemilihan skema validasi data sangat berpengaruh terhadap estimasi performa model dan kemampuan generalisasinya. Jelaskan secara konseptual apa yang dimaksud dengan skema validasi data, kemudian jawab pertanyaan berikut. Oke, ini kita fokus ke apa yang dimaksud dengan skema validasi data. Mungkin dari Mas Rehan bisa dijelasin. Skema validasi data. Oke, untuk skema validasi data itu adalah eh, s- seperti metode pembagian dataset, kayak metode untuk membagi dataset menjadi beberapa bagian gitu. Kayak kan ada training, validation, dan juga testing. Nah, itu digunakan untuk mengevaluasi performa model secara objektif sebelum digunakan pada data nyata gitu. Jadi Jadi kalau intinya dia itu ya, skema buat bagi datanya gitu ya. ya, Jadi di sini kita itu fokusnya itu untuk memvalidasi performa model aja ya. Jadi nggak ada unsur apa namanya unsur yang lainnya di sini ya. ya. Jadi kan kalau misalnya ada validasi kan model tuh bisa overfitting kan gitu. Kayak model tuh pas di training terlihat akurat, tapi ketika digunakan di data yang nyata gitu gagal kan. Nah, jadi Ya. tujuannya itu. Oke. Jadi kita jawab dulu ke ChatGPT-nya ya. Skema validasi data itu, jadi dia kan skema strategi pembagian dataset menjadi beberapa subset untuk mengevaluasi performa model sebelum digunakan di Nah, mungkin cukup ini ya. Cukup sih. Oke, jadi sekarang kita jawab pertanyaan pertamanya nih. Apa tujuan utama penggunaan validation scheme dalam pipeline machine learning? Seperti yang disebutkan tadi ya sama Mas Rehan, itu dia untuk mengevaluasi performa model. Terus setelah itu, kalau setahuku itu dia untuk mencegah overfitting. Overfitting. Ya. Overfitting. Terus dia juga bisa buat bentuk model selection, parameter tuning, dan parameter tuning sama mengukur stabilitas model. Ini ada yang bisa ditambahin nggak nih?
Sudah itu sih sudah cukup. Cukup ya. Terus nomor dua, jelaskan perbedaan antara fault out validation, key fault cross validation, dan start key fault dalam kondisi key fault dalam kondisi seperti apa masing-masing lebih tepat digunakan. Mungkin dari hold out dulu ya. Jadi ini Bisa dijelasin Mas Rehan? kayak 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 untuk yang itu metode whole validation. Jadi konsepnya itu dataset itu dibagi satu kali aja kayak di pertama gitu kan. Jadi dibagi awal gitu. Nah, jadi datanya itu dibagi ke 50% training atau 20% untuk testing gitu. Jadi kayak antara 70 80 gitu, 90. Nah, itu tuh dibaginya gimana gitu. Jadi Ya sih, dia itu apa namanya dibagi di sesederhana awal sekali. bagi dataset sekali aja gitu ya dengan ukuran tertentu gitu ya. Nah, ya, ya. Oke, dataset dibagi Ini dalam langsung itu ya, langsung aku jelaskan ke itu kondisi yang untuk digunakan itu kapan oh gitu. boleh tuh bisa bisa. Nah, untuk metode whole earth validation-nya eh, bagusnya digunakan tuh ketika datasetnya besar gitu. Terus untuk eksperimen awal, oke. Jadi hold out itu dia cocoknya di dataset yang gimana sih Mas? Kalau whole itu setahu saya ya digunakan ketika datasetnya besar. Kemudian kalau misalnya mau digunakan sebagai eh, model untuk apa eh, eksperimen awal gitu, bisa juga. Ya. Nah, terus juga ini juga kan apa? Jadi kalau setahuku nih dia itu cocoknya buat dataset yang besar sudah seperti yang disebutin tadi. Terus dia itu digunakan jika waktu dan resource untuk komputasinya kita itu terbatas gitu ya mungkin ya. Oh iya ya, masuk akal, masuk akal. Jadi kalau dia itu digunakan dalam dataset dalam jumlah kecil, anggaplah 200 gitu ya. Itu dia itu bakalan nggak stabil gitu. Jadi misal nih, Ya karena dia kan, gimana Mas Rian? ya itu kan karena dia kan eh, baginya kan satu kali kan. Jadi kalau misalnya yang dibagi eh, data yang dibagi itu sudah apa? Sudah dia tuh jadi intinya itu dia sangat bergantung ke pembagian data gitu. Jadi kan lebih bias gitu kan. Hmm, 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 hmm. Kalau misalnya model yang seperti key vault cross validation kan ya ntar lah kita bahas sudah ini. Jadi dia itu eh udah ya, cocok Ya, digunakan jika data sampel ukuran sangat besar. Oke,
lanjut. Untuk key vault cross validation itu eh, dia itu membagi dataset dengan jumlah kali gitu. Jadi anggaplah kita ada nih 100 em, 100 dataset gitu ya mungkin ya. Jadi nanti datasetnya itu kita bagi menjadi anggaplah K-nya itu 5. Jadi kan kita ada nih apa namanya? Subset satu, subset A, B, C, D sama E gitu. Jadi subset A itu akan jadi subset validasi sebanyak 1 kali dan subset training sebanyak 4 kali. Mungkin itu sih kalau sepahamku sih. Kalau mau dijelasin secara langsung lisan gini mungkin agak terlalu itu mungkin ya. Agak terlalu susah mungkin ya. Mungkin ada yang mau ditambahin Mas Rehan. Coba tulis dulu lah, ketik dulu lah. Jadi dia itu hmm, jadi ya itu cocok untuk eh, dataset yang ukurannya itu agak kecil gitu ya. Karena jika dia digunakan di dataset dengan jumlah yang besar itu bakal makan resource banyak banget gitu. Dan kalau misal datasetnya itu berukuran sangat kecil, ya bisa juga akan tetapi bakal lebih oke kalau kita menggunakan metode yang lain. Anggaplah kita pakai Startified gitu ya, tergantung tujuan dari pembuatan modelnya juga sih. Oh, jadi datanya itu ukurannya kecil atau sedang gitu ya. Iya. Oke, jadi kita langsung jawab aja nih. Default cross validation membagi dataset jadi subset, lalu kita hmm, mengiterasi tiap subset hingga um, hingga tiap subset digunakan sebagai training sebanyak K-1 kali dan digunakan sebagai validation sebanyak 1 kali. Mungkin ada yang mau ditambahin Mas Rehan? Jadi itu, eh oh ya sih, udah. Udah kah? Ini kita lanjut ke Ya. start trip start. Oh itu apa? Itu hasil akhirnya itu kan ya? Hasil akhirnya berarti pakai apa itu? Pakai nilai rata-rata kah? Hmm, iya nanti hasil akhirnya itu bakal keluar nilai rata-rata dari tiap iterasinya gitu nanti kita ngambilnya itu. Oh, oke oke oke.
lalu menghitung rata-rata performa tiap iterasi. Oke, cocok untuk dataset kecil. Nih, kita lanjut stratified default. Itu gimana? Tes tes. Tes, tes. Oke oke. Apa? Oh, Stratify ya. Ya. Eh, Kalau Stratify itu eh, jadi dia validasi dari yang kvolt yang kvolt kan dia. Jadi dia itu bedanya itu eh, proses pembagiannya itu di di apa? Tidak diacak gitu. Jadi tapi mempertahankan gitu. Jadi misalnya kalau kita bagi 90 bagi 90 per 10, eh, bentar. Kalau misalnya dia rasanya itu bagi 10, maka setiap volt juga rasionya juga segitu. Jadi Hmm. dia gak dibaginya itu kalau misalnya yang K volt itu dia dibaginya gimana tuh? Kalau yang default itu kan dia dibaginya sebanyak K kali gitu ya. Mungkin anggaplah kita K-nya itu 10 gitu. Kalau Startified default, kalau sepahamku, dia itu seperti yang kamu jelasin tadi, dia itu kayak apa namanya? Kayak default cross validation, akan tetapi bedanya itu kita eh, dia itu Baginya itu dia dibuka gak ketika seimbang berarti ya. iya kalau datasetnya itu kelasnya nggak seimbang gitu. Oh, kurang paham sih aku yang ini. Iya, jujur aku juga itu soalnya kemarin ketika kita mendengarkan penjelasan dari Pak siapa? Ya dari dosen kami itu kita dijelaskan itu ada tiga metode. Itu ada whole fault validation, key fault cross validation, sama ada bootstrap. Ya benar. Kita bisa jawab yang ini dulu ya, itu variasi key fault yang menjaga proporsi kelas di setiap volt yang sama. Setiap volt seperti distribusi dataset asli digunakan jika eh, kelas dataset timbul. Oke. Mas Rehan, apa mau bahas bootstrap juga nggak nih? Oh iya, ini kan kita cuman soalnya boleh sih kalau kalau mau bootstrap Boleh, boleh. tambahin ya. Mm-mm. Mungkin bisa dijelasin tuh bootstrap itu gimana sih Mas Rehan? Oke, tar. Misal aku anu dulu ya. Jadi bootstrap itu dia hmm, dia itu aku kok agak lupa nih. Jadi bootstrap itu dia eh, kayak kita itu anggaplah ada 5 data nih.
Misal ada satu, Ya. 2, 3, 4, sama 5 gitu. Di bootstrap ini dia kita mau kita itu resampling secara acak gitu. Jadi dia benar-benar tergantung dari probabilitasnya gitu. Jadi data satu itu dia bisa muncul lebih dari satu kali atau bahkan dia itu tidak muncul sama sekali di satu subset gitu. Oh iya, itu kan bootstrap itu kan setauku kan dia eh, ada kayak pengembalian kan. Jadi kalau misalnya dia sampling terus data yang udah diambil tuh dikembalikan lagi. Jadi kan seperti yang kamu bilang tadi, jadi datanya itu bisa kayak dimasukin dua kali kan, kayak bisa keduplikat atau bahkan bisa sama sekali tidak apa tidak dimasukin ya. Karena dia Iya, oke. jadi kita jelasinnya Jadi gini. dia dia use case-nya gimana tuh? Dia use case-nya itu dia digunakan kalau dataset yang kita punya itu jumlahnya kecil gitu. Dia eh, lebih gimana ya? Dia lebih bagus di dataset kecil ketimbang kita menggunakan default cross validation karena di Bootstrap itu kita bisa mengulanginya itu berkali-kali gitu, bisa 100 kali, 1000 kali gitu. Oh, oke Cuma, oke. cuma emang apa namanya resource-nya itu makan banyak banget gitu. Iya sih. Jadi gini, ini kita jawabnya itu teknik resampling gitu ya, teknik resampling dengan pengembalian. Hmm, Data satu data dapat muncul lebih dari satu kali atau bahkan tidak muncul sama sekali di suatu iterasi. Oh iya, aku lupa nih tadi aku lupa nyebutin. Jadi di Bootstrap itu dia data yang tidak muncul di satu iterasi itu bakal digunakan sebagai subset Validasi untuk ya. testingnya gitu. Iya, validasinya. Oh, iya. Testing testing. Data yang tidak muncul digunakan sebagai subset validasi. Cukup gini ya, cocok untuk dataset. Eh, Oke. kal- kalau kalau Bootstrap ini dia udah pasti itu gak? Kayak yang keambilnya itu pasti berapa berapa persen gitu atau gimana? Gimana kalau misalnya Jadi, semuanya keambil? Bootstrap itu dia modelnya pakai probabilitas gitu ya. Jadi mm, suatu data itu dia probabilitas untuk tidak terpilih sama sekali itu hanya sekian persen gitu. Kalau nggak salah itu sekitar 30 persenan gitu. Oh, Jadi berarti pasti yang jadi data validasinya itu sekitar 30% gitu ya? ya, heeh. Jadi pasti ada data yang akan mm, tidak terpilih gitu, yang nanti akan digunakan sebagai subset validasi. Berarti tidak mungkin kayak semuanya terpilih kan? Iya, nggak mungkin. Oke, mungkin bisa dilanjut, Mas Rihan. Ini durasi.
Apa? Yang empat ya? Eh, Yang tiga. Lanjut kita ke nomor 3. Apa yang dimaksud dengan data leakage dalam konteks validasi? Bagaimana validasi yang tidak tepat dapat menyebabkan overestimasi performa model? Hmm, Oh, aku jelasin nih. Jadi data leakage itu dia jika model itu secara langsung atau tidak langsung dia itu udah belajar subset validasinya itu sebelum dia divalidasi. Jadi gimana ya? Contoh nyata nih, anggaplah kita menggunakan data 2002 ada kita punya dataset 2023 sama 2025. Eh Kalau di dataset training kita memasukkan juga data 2025 secara langsung secara tidak langsung kita itu secara tidak langsung model itu bakal belajar tentang gimana ya prediksi di 2023 itu bakal gimana gitu. ya karena itu kan berarti berarti eh, data masa itu kan data masa depan masuk ke training kan. Jadi ya Iya, dia heeh. jadi performa modelnya tuh kayak terlihat bagus. Tapi kan tuh dia udah belajar yang di data masa depan. Jadi meskipun data meskipun performanya bagus tuh agak palsu gitu kan. Ya. Berarti ini termasuk itu ya, termasuk ke kayak time series berarti. Mm. Jadi skema validasi yang nggak tepat ini gimana ya contohnya ya? Iya itu sih entah itu dari apa namanya, entah itu dari kita milih skemanya, entah itu dari kita langkah-langkahnya. Anggaplah kita apa namanya sebelum kita membagi subset datasetnya itu kita udah ngelakuin pre-processing gitu. Itu kan kemungkinan besar akan terjadi data leakage juga gitu kan. Ya benar. Gimana ya jadi ya? Apa mungkin untuk jawaban yang ini kita cukup ini aja sih. Karena kita ngejar durasi juga. Waktu rapatnya kurang. Oh iya tinggal 6. Ya. Atau mungkin dicukupkan aja Mas Rihan. Eh kita jawab yang empat aja lah nih. Bentar-bentar. Ya, kita Kita jawab secara speed run, singkat speed run. aja ya. Nah, Jika Anda menangani dataset time series, misalnya data penjualan bulanan, apakah default biasa masih relevan? Jelaskan pendekatan validasi yang lebih tepat dan alasannya. Mungkin bisa dijawab Mas Rehan. the time series. Em, Eh, Oke, mungkin aku Kalau bantu. kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurutku ya, anggaplah kita pakai dataset time series gitu. Tergantung tujuan kita membuat modelnya sih. Anggaplah kita membuat modelnya itu untuk eh, memprediksi hmm, pendapatan bulan depan, gitu. Mungkin default yang biasa itu kurang cocok ya untuk digunakan di sini. Soalnya kalau kita pakai cable biasa itu seperti yang dijelasin tadi itu bakal terjadi data leakage. Soalnya Ya benar. mm-mm, mungkin itu Tapi sih kalau gitu pendekatan yang lebih tepat apa ya? di sini berarti pendekatan yang lebih tepat itu di stratified cable yang kita Oh iya sempat benar-benar. jawab tadi. Mungkin itu sih. Langsung aja itu stratified default.
Oke, mungkin cukup yang bisa kita diskusikan di sini ya. Eh, Makasih Mas Rehat atas partisipasinya dan teman-teman Ya, sekalian ya, yang ya, mungkin ya. Terima menonton kasih. video kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.